Mungkin ini format skripnya agak berbeda sama format skrip umumnya gitu. Tapi kita pun tidak menuntut untuk bisa bikin skripnya kayak persis kayak gini gitu. Nah kayak tadi Hu kan yang saya bilang, nah kalau answer with but itu kita ngejawab sedikit dari pertanyaannya, ngejawab sedikit dan terakhir kita tutup dengan sebuah pertanyaan lagi. Terus penyakit mematikan apa yang menyebabkan jantung bisa berhenti secara tiba-tiba gitu. Jadi intinya di sini kita juga jelasin bisa loh jantung itu berhenti sedetik aja, tapi ada bla 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 gitunya. Baru kita ada explanation yang pastinya jelasin semua tuh isinya apa gitu, kesimpulannya apa dan yang terakhir kesimpulannya apa gitu. Kayak gitu. Jadi saya emang gak akan terlalu dalam di sini. Ini cuma sebagai bentuk referensi aja. Karena setelah ini kita akan masuk ke visualnya nih. Tadi kita udah tahu gimana cara nentuin idenya, kita akan masuk ke visual adalah inti dari kelas ini. Nah, dunia itu ada banyak banget yang susah banget dijelasin gitu. Tapi ada satu cara, yaitu sebuah bahasa yang dimengerti semua orang adalah visual. Saya itu suka nontonin food vlogger luar negeri. Ada satu food vlogger yang saya juga agak lupa namanya, tapi dia tuh suka pergi ke India. Nah, nggak semua orang India suka bisa berbahasa Inggris kan, sedangkan dia adalah orang Kanada. Nah, nggak semua orang India bisa berbahasa Inggris, tapi orang India tuh kan tertarik ketika ada turis dan mereka tuh langsung kayak gini ketika si food vlogger ini nggak dapetin makanan, orang India langsung gini. Nah, itu tuh sesuatu yang naluriah dan emang diajarin gitu. Mungkin beberapa sekolah mengajarkan gitu gestur-gestur, tapi kan itu tidak diajarin bahkan sampai kuliah, bahkan sampai S2 tuh mungkin nggak banyak yang mengajari itu gitu. Tapi kok bisa gitu? Karena emang pada dasarnya bahkan ketika manusia goa pun kita tuh udah bisa bervisual yaitu gestur. Dan ketika ada teks, waktu awal-awal ada teks pun dia bentuknya tuh hieroglif. Jadi dia tuh masih ada kayak ada bentuk burung, bentuk sapi gitu, walaupun udah sedikit mengarah ke tulisan gitu. Nah ini kan bahasa yang semua orang paham. Kita bisa lihat yang kanan ini tuh kita langsung tahu ada onta di sini, ada globe di sini, ada cabe dan yang kayak gini aja yang agak abstrak kita tahu mungkin ini orang yang difabel gitu, orang yang tidak bisa melihat. Tapi kalau di sini kita mungkin cuma tahu 2-3 bahasa doang gitu. Sama halnya kayak yang ini, gampang banget buat nyampein sebuah apel dengan sebuah gambar yang orang langsung ngerti dalam waktu 1 detik gitu. Jadi inilah kekuatan visual. Jadi intinya adalah di sini nanti juga kita bisa siapin satu kertas kecil karena kita akan sedikit main-main dikit biar agak seru. Intinya adalah bukan gambar yang bagus, tapi adalah idenya tersampaikan. Dan gambar yang bagus itu adalah kayak hiasannya. Semakin bagus gambar bagus. Tapi ketika idenya sampai itu yang utama. Gitu. Oke, siapa yang mulai ya? Visualisasi ide. Nah, di sini kita sepakat kalau ini visualnya bagus, walaupun mungkin preferensi kita beda-beda. Oh, ada yang suka yang tengah, ada yang suka yang kiri gitu kan. Tapi ada fakta menarik yang cukup menyedihkan. Nah, kita lihat gambar yang kiri itu yang effortnya pasti susah banget bikinnya, likes-nya cuma 500. Tapi yang kanan yang mungkin cuma foto cekrek-cekrek 1,4 juta. Aduh, kita jadi mikir nih. Ini gimana nih pengen bikin visual yang bagus tapi kok takut likes-nya dikit. Karena ini tuh berhubungan sama yang saya sampaikan di depan. Kenapa saya nyampain skrip? Kenapa saya nyampain materi soal skrip? Karena ini. Gambar tanpa ide cerita, nol. Nggak ada artinya. Jadi di sini tuh ada sebuah contoh. Kita lihat gambar ini, udah apa gitu. Nggak terlalu bagus, mungkin kameranya juga cuma kamera HP biasa. Tapi kalau kita tahu cerita di belakangnya, yang dimana anak perempuan ini adalah pramugari, dia tuh harus menghabiskan liburan panjang Natalnya itu untuk terbang di pesawat. Karena kan ketika holiday kan demand pesawat tinggi. Jadi dia nggak harus pergi ke negara-negara lain dan terus di pesawat. Dan yang paling kiri ini, papahnya dia memutuskan untuk beli setiap tiket yang anaknya jadi pramugari itu, dan dia duduk di situ untuk bisa merayakan malam Natal bersama anaknya gitu. Waduh, kalau dengar ceritanya deep banget dan
Ini udah pasti orang nge-like videonya gitu. Jadi balik lagi intinya jangan dulu mikirin, aduh saya nggak bisa bikin gambar kayak gini, komputer saya juga nggak punya gitu. Nah, pikirin dulu pesannya baru visualnya, karena itu yang terpenting. Jadi kalau bisa di recap untuk yang visual ini adalah pikirin dulu pesannya, pikirin dulu cerita apa yang mau kita sampaikan, baru kita pikirin visual. Tapi ini kita cuma punya satu layar. Yang poin nomor 2 ini nih, one focus. Kita pikirin dulu aja visual utamanya. Jangan dulu mikirin, aduh pengen ada pohon-pohonan lucu, pengen ada apa. Itu nanti. Karena takutnya fokus kita jadi ke pohonnya yang terlalu gede. Terus orangnya kecil aja, padahal kita mau nyampein tentang orang itu tuh adalah seorang pahlawan misalkan gitu. Jadi pikirin dulu fokus objek utamanya, baru terakhir add little details, baru kasih pohon, kasih apa yang untuk mempercantik dari visual kita gitu. Jadi seharusnya dengan kita dapat sedikit yang 50% materi ini adalah kita makin tahu nih perjalanan apa sih yang harus kita lakuin ketika kita punya buku, yaitu data. Oh, kita nyampein pesannya, baru kita mikirin nih visualnya apa nih, visual utamanya. Kalau misalkan fotosintesis, oke lah, kupu-kupu misalkan. Fotosintesis bunga, baru kita mikirin ada kupu-kupunya, ada daun-daunnya, ada apanya, misalkan gitu. Iya. Nah, apa ini bersih? Tiba-tiba bersih. Nah, tadi kan kita udah nyiapin kertas nih. Coba gambarin dari bersih ini aja pokoknya. Yang kepikiran dari visual langsung gambarin. Dari bersih ini apa aja. Mungkin ini saya nggak akan minta teman-teman semua buat tampilin di kamera karena mungkin sulit. Tapi coba aja di sini praktek karena kita akan coba mengolah visual dan coba mengolah otak kita tuh bisa memvisualkan dengan baik atau enggak gitu. Oke ya, saya rasa udah nih digambarin bersih apa sih yang kepikiran. Jangan ada teks, semuanya harus berupa gambar. Nah, tadi mungkin beberapa ada yang langsung kepikiran, waduh bersih apa ya? Tempat sampah, karena mungkin membuang sampah pada tempatnya gitu. Tapi ada juga yang stuck, mikirin sampai otaknya ngebul, sampai dikira ada kebakaran, oh taunya kepala kita yang ngebul gitu. Nah,